Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berjumpa kembali dengan saya di dalam layanan Transmart, Telaah Kebenaran yang Samar-samar. Kali ini saya mengangkat satu topik tentang baptisan api seperti yang ada di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11 ini, Yohanes Pembaptis menuturkan bahwa ada 3 jenis baptisan, yaitu baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Baptisan air sudah jelas sebagai tanda pertobatan atau simbolis dari pengudusan dan pemurnian. Memang yang sering jadi polemik adalah masalah metodenya saja. Ada yang menggunakan metode percik dan ada yang menggunakan metode selam. Itu tergantung konsensus gereja masing-masing. Namun yang terpenting adalah menggunakan air sebagai lambang darah Kristus yang menyucikan kecemaran jiwa, sebagaimana kita dibersihkan secara luar dari air. Jadi air merupakan tanda dan meterai yang kelihatan untuk menegaskan kembali penyucian dosa. Sementara baptisan Roh Kudus adalah baptisan yang diterima oleh seseorang pada saat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Umumnya setelah baptisan Roh Kudus dan baru menerima baptisan air. Dalam konteks ini tentunya erat kaitannya dengan peristiwa Pentakosta, yaitu pada saat turunnya Roh Kudus. Karena Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Artinya, pada saat Yohanes menegaskan demikian, peristiwa itu belum terjadi. Waktu murid-murid menerima Roh Kudus, pada saat itulah janji ini digenapi, yaitu mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Bagaimana dengan baptisan api? Kapankah seseorang menerima baptisan api? Ada banyak penafsiran mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa baptisan yang dimaksudkan adalah lautan api neraka, seperti yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Penafsiran ini didasarkan pada asumsi bahwa perkataan Yohanes Pembaptis bertujuan untuk memperingatkan orang Farisi dan Saduki supaya mereka sungguh-sungguh bertobat. Kalau tidak, Tuhan membaptis mereka dengan api, dengan melemparkan mereka ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Ada pula yang menafsirkan bahwa baptisan api adalah satu kesatuan dengan peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Namun tafsiran ini tidak terlalu kuat, mengingat objeknya tidak sama dengan yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ketiga, di mana di situ disebutkan
seperti lidah-lidah api. Jadi pemakaian kata seperti menunjukkan bahwa yang mereka lihat itu bukanlah api, melainkan seperti api. Kemudian ada yang mengaitkan baptisan api sebagai pemurnian iman berupa penderitaan. Penafsiran ini percaya bahwa baptisan api dilakukan oleh Tuhan terhadap orang-orang tertentu dengan cara mengalami penderitaan tertentu untuk tujuan pemurnian dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Lebih lanjut, pandangan ini menjelaskan bahwa baptisan api tidak sama dengan hukuman, karena hukuman diberikan sebagai teguran atau juga pembalasan oleh karena terjadinya sesuatu dosa atau kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Sedangkan baptisan api dilakukan tanpa dilatar belakangi oleh dosa, melainkan sebagai alat uji untuk melihat kemurnian ibadah seseorang kepada Tuhan. Hal ini didasarkan pada perkataan Yesus di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-39. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima." Cawan dalam konteks Markus 10 ayat yang ke-38 tersebut bermakna penderitaan yang diperkuat oleh perkataan Yesus Kristus sewaktu ia berdoa di Taman Getsemani menjelang penyalibannya. "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Karena itu pengertian dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima di dalam Markus 10 ayat 39 ini mempunyai makna bahwa Yesus Kristus harus menerima, menjalani atau mengambil bagian dalam penderitaan. Saya sendiri ada di posisi pemahaman bahwa baptisan api yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis adalah istilah yang dipakai untuk menyebut proses pemurnian iman. Karena api di dalam bagian ini dikonotasikan sebagai sesuatu yang panas dan menimbulkan efek siksaan atau penderitaan. Orang yang telah menerima baptisan air dan Roh Kudus akan terus dimurnikan melalui baptisan api lewat penderitaan karena mengiring Tuhan. Seperti yang diterangkan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Demikianlah telaah kebenaran yang samar-samar ini semoga semakin menjadi terang benderang. Tuhan memberkati.